Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa nastaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimahullah. Alhamdulillahirabbil alamin, atas izin Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dimudahkan langkah kaki kita, diringankan jalan kita menuju masjidnya Allah, bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah tepat waktu dan kita melaksanakannya bersama imam. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sedikit mengkaji tentang ayat Allah, tentang hadis Rasulullah. Kita mohon Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan sholat subuh kita, taklim kita pada pagi ini bisa menambah timbangan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah kita, sebagai panutan dan suri tauladan kita. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Tadi ada info dari Pak Imam, katanya nanti hari ini RT 3 atau RT 4 atau mau piknik gitu. Dia piknik jam 6 berangkat gitu. Jadi kalau bisa mungkin sebelum jam 6 atau mungkin setengah 6 lah nanti ya tak selesai, biar yang piknik sudah beberapa hari dipersiapkan bisa berangkat. Jadi nanti kita persingkat saja. Dan juga kebetulan qadarullah saya nanti setelah dari sini juga ada di tempat lain dan mulainya juga jam 6. Pas nanti saya juga ya, kita persingkat saja nanti mungkin ya, tidak terlalu lama ya, karena ada beberapa alasan syar'i ya, nanti yang panjenengan juga sudah terjadwal untuk adanya rehlah gitu kan, pikniknya tempat di mana? Tempat ibu? Oh enggak tahu, yang RT 4 ya. Ya, tahu. Ya, jadi nanti saya diingatkan juga. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Ya. Kalau panjenengan pernah ingat sebulan yang lalu ada beberapa tulisan yang sering ditempelkan di masjid. Ya. Beberapa tulisan doa atau semacam kaligrafi ini banyak yang ditulis di masjid. Yang ingin saya soroti salah satunya, ketika mau masuk masjid, masuk pintu masjid itu beberapa di atasnya itu ditulis doa Pak. Saya nggak tahu di sini ada doanya nggak ada? Ada yang dari sana? Betul. Oh betul. Ya itu sebagai pengingat saja, kadang sebagai pengingat. Karena beberapa kejadian orang masuk masjid, kita yang masuk masjid mlebu masjid iki sosok lan lintungo, lupa berdoa. Jadi kalau beberapa masjid ditulisi itu sebagai pengingat. Apalagi sing biasa telat. Itu.
krungu komat ning omah tekan masjid melayu wis lali donga. Ya, tergesa-gesa apa meneh imame wis rakaat kedua tadi. Tambah kesusu, lali donga. Dan kalau kebiasaan itu padahal ini disunnahkan Rasulullah dan doanya luar biasa. Ya. Mungkin dari sekian jamaah ini tadi sing mlebu masjid enek sing ra ndonga. Bisa jadi lali, bisa jadi kemrungsung telat, bisa jadi dungane apa to. Padahal doanya itu ya ada doa panjang, tapi ada yang sering ditulis di masjid-masjid itu doa yang pendek. Padahal doanya luar biasa itu. Apa doanya, Pak? Allahumma tafli abwaba rahmatik. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Enak sing ora hafal, berarti ra tau donga ya. Doanya simpel, tetapi itu maknanya dalam sekali. Setiap masuk masjid disunahkan baca doa ini. Allahumma ftahli, ya Allah iftahli, bukakanlah untukku. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Abwab itu pintu-pintu rahmatmu. Jamak ya, dari babun pintu, abwabun pintu-pintu. Artinya apa? Di dalam masjid ini ada banyak rahmat yang diturunkan Allah, dan kita masuk minta, ya Allah bukakan rahmatmu, karena hanya ada di masjid. Itu waktu mau masuk ini sosok dolali. Rahmat Allah itu diturunkan di dalam masjid, Pak. Karena apa? Karena sholatnya, karena bacaan Qur'annya, karena taklimnya, karena zikirnya, karena semua yang ada di masjid ini mendatangkan pintu rahmat Allah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah bukakan pintu rahmatmu ketika saya di dalam masjid. Panjenengan duduk sekarang ini sedang mendapat rahmat. Makanya ketika masuk masjidnya doa Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Dan keluarnya pun ada doanya lagi. Kalau doanya apa, Bu? Kalau keluar Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nah, ini doa lagi. Artinya apa? Ya Allah, sesungguhnya aku memohon fadlik apa? Fadilahmu, keutamaan-keutamaanmu sekeluar dari masjid. Bayangkan, wis mlebune donga, metune donga, dan di masjid ini adanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu kalau diartikan dalam bahasa Arab itu banyak, lebih dari 10 arti. Tapi ya kita tidak mau bahas tentang rahmat ya. Tapi intinya saya mengingatkan, jangan lupakan doa ketika masuk masjid dan keluarnya. Panjenengan masuk itu minta dibukakan pintu rahmat yang banyak sekali di dalam masjid. Salah satu yang kadang orang lupa, ada satu tempat di sholat yang rahmat Allah itu diturunkan luar biasa. Rahmat dalam arti Allah mengabulkan doa. Rakaat yang kedua, imam tadi, kebiasaan masjid kita di sini, Pak, kalau rakaat kedua membaca apa, Pak? Doa qunut. Doa qunut. Kita tidak perlu membahas enak sing subuhan nganggo qunut, enak sing ora. Itu ora saat dibahas. Ketika menemui di satu masjid membaca doa qunut, siapapun itu ikuti imam. Siapapun itu, ketika ada ketemu imamnya baca qunut, ikuti. Tapi kalau yang biasa qunut neng Masjid Wali Songo, suatu saat salat neng masjid mana, Pak, yang dekat? Sing ora nganggo qunut. Nur Hidayah misalnya. Nur Hidayah tidak memakai qunut. Sing biasa qunut, lho iki imamnya kok ora qunut. Aja qunut dhewe. Ya tetap mengikuti imamnya. Jadi itu. Ojo ngomong yang sing kunut NU, sing ora kunut
Muhammadiyah itu bukan saatnya berbicara itu ya. Jadi sampai para ulama mengatakan yang biasa kunut ketemu masjid jeung ora kunut ya wis aja kunut dhewe. Tapi kalau seperti Masjid Wali Songo imamnya kunut, makmum ikut kunut. Itu toleransi yang disampaikan oleh para ulama. Kemudian bab juga, kenapa kunut itu pada waktu i'tidal? Kunut kenapa waktu i'tidal? Ya kalau kita bicara doa kunut, ya ada yang sudah hafal artinya Pak? Apa Mas Ali? Allahumma hdina fi man hadait. Apa artinya? Wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Atau jangan-jangan imam maca kunut ning awake dhewe ora ngerti artine Pak. Enten sing mboten ngerti artine? Enten. Sing penting amin. Mesti dongane apik. Ya. Maksud saya begini, ternyata rahasia kunut itu dibaca waktu i'tidal itu disampaikan oleh Rasulullah SAW lewat bacaan waktu i'tidal. Ya. Waktu i'tidal dari rukuk kemudian berdiri, sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa saja yang memujinya. Itu imam mengatakan itu. Makmumnya ora kudu maca sami Allah. Makmumnya langsung mengatakan Rabbana walakal hamdu. Ya Rabb kami memujimu. Itu yang paling cendek. Ada lagi tambahnya milkus samawati wal milkul ardi wa ma bainahuma wa milku ma syi'tu min sayyibati. Oh itu ternyata luar biasa Pak itu kalau dipahami. Atau suatu saat begini, orang-orang ketika Nabi imam, para sahabat do makmum, Nabi mengatakan sami Allahu liman hamidah. Enek siji makmum sing macane ditambahi Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Rampung salat Nabi goleki sapa iki mau sing macane i'tidal kok ditambahi, kudune go Rabbana walakal hamdu yang paling pendek, iki ana sing nambahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kabeh do wedi ndelik kabeh. Akhirnya ada satu yang mengatakan, saya Rasul tadi sing nambahi doa itu. Apakah salah? Nah, Rasul ternyata tidak. Saya tadi melihat malaikat itu sibuk mencatat, berebut mencatat, rebutan mencatat apa yang dibaca oleh orang tadi. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Memuji Allah dengan sebanyaknya, hamdan katsiran mubarakan dengan keberkahanmu, thayyiban mubarakan thayyiban dengan kebaikan di dalamnya. Jadi kita boleh mendamai dengan itu. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu pakai tidak. Dan itu malaikat rebutan nyatet. Karena malaikat rebutan nyatet, ada lagi ditambahi milkus samawati. Kami memujimu seluas langit, wa milul ardi, seluas bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Karena pujian ini Allah langsung mengatakan, aku kabulkan doamu pada saat kamu i'tidal itu. Karena kamu memujiku sampai seluas langit, seluas bumi, di antara keduanya, dan semua yang ada setelahnya. Karena doamu itu, maka permohonanmu pada waktu i'tidal aku kabulkan. Makanya tidak pernah kita temukan Pak
kunut liyane ning iktidal, mesti kunutnya pada waktu iktidal. Ya. Makanya kalau dulu kemarin waktu Palestina diserang Israel itu beberapa masjid mengadakan kunut nazilah. Ya waktu iktidal, waktu yang diterima doa. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, salah satu waktu diterima doa dalam sholat ketika iktidal, memuji Allah dengan sebanyak langit dan bumi. Allah langsung mengatakan, aku kabulkan doamu ketika kamu berdoa pada waktu iktidal ini. Atau tambahi bacaannya, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, itu salah satu rahmat Allah ketika di dalam sholat, dan banyak lagi nanti rahmat Allah yang akan diturunkan. Yang selanjutnya, kita berada di akhir bulan Sya'ban, sebentar lagi Ramadan. Kemarin ada jamaah Masjid Wali Songo, Pak Ahmad Tajul Muklisman, kenapa enggak Pak Ahmad? Ada yang umroh kemarin. Oh, ada di Darawah mungkin saat ini. Ya. Kita doakan mudah-mudahan umrohnya mabrur ya. Kemarin sempat bertanya-tanya tentang mikot. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita berada di akhir bulan Sya'ban, sebentar lagi masuk Ramadan. Apa yang dilakukan Rasulullah dalam rangka menyambut Ramadan? Infonya kemarin saya sampaikan di tempat Buasis, ada yang sudah memastikan 1 Ramadan besok hari Senin, artinya poso mulai Senin, tarawih Ahad malam, itu sudah ada yang memastikan. Kemudian Kementerian Agama dengan MUI, dengan BRIN, ya, Badan Riset Nasional, BMKG dan sebagainya, akan mengadakan Rukyatul Hilal pada Ahad malam. Ya. Engko yang Ahad malam kuwi ketok bulane Senin poso. Neng yang Ahad malam kuwi ora ketok bulane digenepke 30 posone Selasa. Dan infonya lagi, ya, ada kesepakatan di antara Menteri Agama Mabim Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura. Iki Menteri Agama ini sepakat 1 Ramadan atau masuknya bulan baru harus memenuhi kriteria 3 derajat. 3 derajat. 3 derajat. Karena mustahil di bawah 3 derajat kuwi ketok bulan. Kemudian yang sudah memakai perhitungan hisab, yang memutuskan hari Senin besok itu puasa tanggal 11, hasil perhitungannya pinten derajat Pak? Sudah ada yang melihat maklumatnya. Pinten derajat Pak? Pinten? Yang sudah baca maklumatnya, artinya yang sudah menghitung itu di bawah 3 derajat. Di bawah 3 derajat. Ya. Artinya kalau berdasar kesepakatan Menteri Agama Asia Tenggara dengan yang sudah dilakukan oleh dalam hal ini PP Muhammadiyah, itu akan berbeda. Artinya Ramadan tahun ini ada yang memulai hari Senin dan kemungkinan besar juga ada yang memulai hari Selasa. Tetapi insya Allah 1 Syawalnya bareng. 1 Syawal nanti bareng insya Allah. Jadi sesuk enek sing tarawih dhisik, posone berarti 30, sing tarawih keri posone 29, tetapi sama 1 Syawalnya. Apa-apa. Ya, tidak usah dipertentangkan.
Sesuk sing ngarep Senin silakan, yang mau Selasa silakan. Ya. Bapak Ibu jamaah sekalian, yang selanjutnya Rasulullah ketika mensikapi di bulan Sya'ban, ya saya terangkan sedikit ya. Sya'ban dan Ramadan ini sesuatu yang ada hubungannya. Ya, hubungannya begini. Sya'ban itu sebelum Nabi lahir, wong Arab wis biasa menyebut bulan Sya'ban itu bulan ke-8. Bulan Ramadan itu bulan ke-9. Sya'ban artinya itu orang pada keluar, orang-orang pada keluar untuk mencari sumber air untuk digawa meneh, dikelumpuke. Orang-orang keluar golek sumber air, golek banyu di padang pasir. Misalnya ada satu kelompok masyarakat, ini kabeh do metu. Pak Lakir ke sana, Pak Yono ke sana, Pak Duwi ke sana, kabeh do metu golek sumber air, engko terus dijikuk digawa. Itu arti Sya'ban. Untuk persiapan menghadapi Ramadan. Setelah Sya'ban, Ramadan. Ramadan artinya itu panas, terik, panas yang sangat menyengat. Makanya wong Arab gemben persiapan sumber air, golek sumber-sumber air dinggo persiapan musim panas. Pas panas-panasnya. Ramadan artinya itu panas, ditambahi alif nun Ramadan, sangat panas, sangat terik. Mungkin sekarang enak saya protes. Ramadan tahun ini jek musim napa niki? Musim udan. Lah ini bedanya penanggalan berdasarkan bulan dan matahari. Kalau berdasarkan matahari, Januari, Februari, tekan Desember itu ya podo terus. Ini keadilan Allah. Ramadan walaupun artinya itu terik, panas, tetapi setiap tahun, ya mungkin bapak-bapak ngalami. Pak Dwi dulu mungkin pernah merasakan. Kalau Ramadan tahun ini di bulan Maret, mungkin pernah merasakan Ramadan ini di bulan September, Ramadan di bulan Desember. Bisa, karena tiap tahun awal Ramadan dan 1 Syawal itu maju 11 hari. Jadi suatu saat nanti kita ketemu Ramadan ini di Desember, Ramadan mungkin di Juli dan sebagainya. Itulah keadilan Allah. Gen orang rasakan musimnya panas, tetapi di semua waktu bisa merasakan. Kemudian Ramadan ini dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Monggo yang sudah dapat minum silakan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi hudal Qur'an dan seterusnya itu ya. Bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan itu diartikan panas, kemudian ditarik ke dalam terminologi Islam, terminologi syariah. Artinya apa? Ramadan itu akan membakar dosa-dosa umat Islam yang sedang melakukan puasa di dalam bulannya. Jadi Ramadan artinya itu membakar. Panjenengan masuk di dalam bulan Ramadan nanti, dosa-dosanya itu dibakar, dihanguskan, dan akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai-sampai malaikat Jibril itu pernah berdoa. Ini saya kemarin sampaikan di tempat buasis. Malaikat itu berdoa, celakalah itu waktu Nabi mau masuk mimbar, mau naik mimbar, ada 3 trap
Kalau panjenengan yang pernah ke Raudhah itu ada mimbarnya Nabi. Raudhah itu apa? Satu tempat itu ya yang dibatasi tiang-tiang, ada 4 tiang yang membatasi antara rumah Nabi dengan mimbar Nabi yang sekarang makamnya Nabi. Itu namanya Raudhah. Tempat yang doa itu dikabulkan, pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada mimbar Nabi ya. Rasul itu naik trap pertama mengatakan amin. Trap kedua mengatakan amin, trap ketiga mengatakan amin. Kabeh ora krungu karena sing donga malaikat Jibril. Doa malaikat Jibril apa? Malaikat mengatakan begini. Celakalah, wis celaka tenan. Siapa yang masuk bulan Ramadan kemudian keluar tanpa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka. Lah, ketika malaikat Jibril mengatakan ini, Rasulullah Muhammad mengatakan amin. Ya, diaminkan. Padahal kalau kita masuk Ramadan tadi itu artinya membakar, menghapus, menghanguskan. Potensi dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala itu terjadi sepanjang waktu, siang malam. Hadis Rasul mengatakan seperti itu. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, akan kami ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Barang siapa sholat koma mendirikan waktu malam, akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Siangnya diampuni dengan puasa, malamnya diampuni dengan sholat malam. Bayangkan, itu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Celaka orang masuk Ramadan keluar tanpa diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu jamaah sekalian, ya sedikit lagi ya, sudah 5:30. Saya khawatir saya mau piknik nanti tidak telat. Ya, jadi yang terakhir ada satu doa, mungkin panjenengan sudah baca doanya atau sudah dihafal doanya karena sudah berseliweran di WA di mana-mana ya. Kemarin Bu Wasis juga grupnya Majelis Taklim sudah ada doanya juga. Doa ketika masuk Ramadan. Mungkin di grup takmir juga sudah ada mungkin. Doanya apa Pak? Doa masuk Ramadan yang diajarkan oleh Nabi. Napa Pak? Enten-enten mriki Pak. Pun di share teng grup derek. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi Rabbakallah. Itu berdasar hadis ya. Jadi nanti kalau sudah pemerintah atau sudah penetapan, oh hilalnya ketok, baca doa ini ya. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi Rabbakallah. Ya Allah, dengan masuknya Ramadan ini, aku mohon Engkau berikan ketenangan, ketentraman, kekuatan hati dan keimanan. Dan aku mohon ya Allah, dengan masuknya hilal Ramadan ini, mohon kekuatan, keselamatan, kesehatan, kemampuan untuk menjalankan Ramadan ini dengan penuh ketaatan. Engkau adalah Rohku dan Roh kami. Jadi Ramadan itu wis mlebu donga Pak. Yang diajarkan Nabi juga seperti itu. Ada persiapannya. Kalau dulu wong Arab cepak-cepak banyu karena musim panas, golek mata air karena untuk panas, sekarang dimensinya ke dimensi rohani.
persiapan rohani kita untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Salah satunya dengan doa. Yen dongane wis persiapkan sekarang semua yang berkaitan dengan Ramadan. Baca lagi fikih-fikih Syam, pelajari lagi fikih-fikih Syam. Yang kedua, tampakkan wajah senang ketika masuk Ramadan. Napa enten sing mboten seneng teko Ramadan? Enten. Wah wis poso meneh ngoten. Wis ora iso jajan. Ora iso dolan gitu. Ora iso nyate gitu. Ora iso duren. Tampakkan wajah senang kepada sesama muslim. Ini posone karek 2 dina lho ya. Posone jek 3 dina lho ya. Ayo disiapke. Ayo kita perbanyak. Ya kalau Rasul mengatakan perbanyak puasa di bulan Syaban, engkau pas poso Ramadan kamu sudah siap. Sebelum Ramadan mulai maca Quran meneh sing lebih banyak dari biasanya. Engkau pas poso wis siap. Mulai tambahi salat rawatib, salat yang mengikuti salat fardu, yang akan menyempurnakan kalau sholat kita wajibnya itu ada kekurangan. Sholat rawatib ada 12 rakaat. Napa mawon Pak? Sholat rawatib sholat yang mengikuti sholat wajib, yang melekat dengan sholat wajib. 2 rakaat sebelum subuh, terus 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Ada 12. Itu yang melekat dengan sholat wajib. Kalau sholat wajib kita ada kekurangan, itu yang menambal sholat rawatibnya. Mulai tambah lagi sholat duhanya, sholat suruh. Suruh itu adalah sholat duha yang di awal waktu. Ya, nanti jam pinten suruh kayak sholat duha sebenarnya, tapi di awal itu namanya suruh. Ada nanti lagi tambahi dengan sholat malamnya, sholat witirnya, sholat yang lain. Terus tilawah Quran, mulai ditambah baca Qurannya. Targetkan yang iso sedina 1 juz, 2 juz ya kena, 3 juz ya itu. Orang ngaji ojo. Jangan sampai ya, ini 3 amalan yang dicontohkan Nabi. Memperbanyak sholat nanti di Ramadan, kita mulai dari sekarang. Tilawah Quran, mulai baca Quran. Target sebanyak mungkin membaca Quran. Yang ketiga, banyak berinfak dan bersedekah. 3 amalan utama nanti dalam Ramadan. Ayo mulai sekarang. Persiapan rohani kita untuk nanti menyambut Ramadan. Siji, persiapkan fikihnya. Kedua, seneng hatine. Ketiga, persiapkan amalan-amalan yang akan menjadi amalan pokok di dalam Ramadan nanti. Ya. Doa juga penting, persiapan fisik penting. Nah, fisik juga penting. Dijaga kesehatannya. Makannya ya yang bergizi, olahraga ya yang tenanan. Niatkan ketika olahraga, awakku ben sehat, engkau iso mlebu sasi poso. Itu sudah mendapat pahala. Niatkan makan makanan ini karena saya kepingin engkau pas poso sehat. Ya. Fisik sing sarunge setahun ora digumbah. Kupluke sing wis rada elek tuku anyar. Baju koko sing wis rada lawas ganti tuku. Ibu-ibu rukuke ya dikumbah, aja nganti jajare marai wahing gitu. Itu persiapan. Lah itu seneng menyambut Ramadan. Lah seneng menyambut Ramadan saja ini masuk hadis. Man fariha bidukhulin Ramadan harramallahu jasadahu minan niran. Apa artinya?
Barang siapa seneng ya dengan datangnya Ramadan. Kalau seneng orang mungkin, seneng kok terus menang tok orang mungkin. Seneng tok tekone Ramadan, kemudian total beribadah di dalamnya, haramallahu jasadahu minan niron. Aku haramkan jasadnya untuk tersentuh api neraka. Itu hadisnya. Ada hadis lain, ada 2 orang mati. Sing siji mati tahun, katakanlah tahun ini mati syahid. Koncone loro ini. Sing siji melu perang ning ora mati. Sing mati syahid kita tahu jaminannya surga. Sing urung mati mau matine setahun kas gara-gara lara sakit. Dalam satu hadis ya, mimpinya Tolhah bin Ubaidillah itu. Kemudian masuk surga. Ternyata yang lebih dulu masuk surga iki sing mati gara-gara lara. Mati yang karena sakit ning matine setahun lebih lama. Kemudian ditanyakan Nabi, kenapa Nabi? Iki sing mati syahid karo sing mati sakit ning kacek setahun, sing mati mlebu surga kok sing mati sakit. Nabi mengatakan sing mlebu surga mlebu dhisik iki, sing mati keri iki, kenapa dia mlebu surga duluan? Karena dia masih ketemu dengan Ramadan. Umum ketemu Ramadan, kita ketemu Ramadan, itu bisa menjadikan masuk surga lebih dahulu daripada orang-orang yang sudah mendahului kita. Pak Yono mungkin sekarang 80 tahun, poso tenanan saka umur 10, sudah 70 tahun ketemu Ramadan, dan segala kebaikan Ramadan melekat kepada orang yang senang dengan datangnya Ramadan. Poso sedina Ramadan kalau ditinggalkan mbok diganti 1000 tahun tidak bisa menyamai kebaikan Ramadan. Makanya hadisnya itu asyamuli wa anna bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ora iso nyatet. Allah langsung yang akan membalasnya. Asyamuli wa anna bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Makanya nanti berapa hari lagi ya sekitar 7-8 hari kalau kita nanti masuk di Ramadan, diberikan kekuatan kesehatan masuk Ramadan, yakinilah itu Allah menghendaki kita menjadi orang yang baik, kita menjadi orang yang dimudahkan beramal di Ramadan, dan kita pengen Allah itu kita termasuk hambanya yang muttaqin. Karena tidak semuanya nanti bisa masuk Ramadan. Orang yang bisa masuk Ramadan, sadarilah panjenengan termasuk dipilih oleh Allah untuk diberi sebanyak mungkin pahala, sebanyak mungkin diampuni dosa, sebanyak mungkin rahmatnya Allah, dengan jalan berada di dalam bulan Ramadan dan beramal soleh di dalamnya. Mari kita sambut ya Ramadan dengan penuh senang, jangan merasa beban, tapi ini adalah suatu jaminan dari Allah, satu kebaikan dari Allah untuk kita mendapatkan panen pahala di dalam Ramadan itu. Demikian Bapak Ibu jam 9, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, sekali lagi ya karena ada satu dalil sehingga kita cepat. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.